Halo teman-teman, kita bakalan langsung aja review produk yang dari kemarin itu sudah disaranin atau dikasih masukan juga gitu ya sama subscriber di sini, bahwa muak itu bukan cuma bagus powdernya, walaupun memang powdernya itu bermasalah ya teman-teman, karena dia ada white castnya parah banget. Jadi kalau gua mungkin bisa saranin untuk penggunaan powder dari muak itu, walaupun dia waterproof dan benar-benar bikin awet di wajah, harus dicampur dengan bedak lain gitu ya. Dan gue bisa saranin untuk kalian mungkin campurin aja pakai produk dari Ultimatu, karena Ultimatu juga bagus banget sih, parah gitu ya. Dan untuk saat ini gue mau review, dari tadi banyak banget, panjang banget ngomongnya. Gue mau review, ini sudah menjadi full review karena gue sudah coba berulang-ulang kali. Dan selain gue, adik gue juga udah coba. Gimana menurut pendapat adik gue dan gimana menurut pendapat gue dari produk yang satu ini, dari Muak Q atau Muak High Definition Longwear Foundation. Kita bakal mulai aja. Oke, packagingnya seperti ini teman-teman sekalian. Gue ngasih tahu ke kalian detail dari klaimnya dan informasi dari produknya. Harganya itu mulai dari 199.000 dan sampai ke 225 karena tergantung. Kalau misalkan kalian cuma mau beli foundationnya aja, kalian bisa mendapatkan harga 199.000. Nah, sedangkan kalau misalkan kalian mau ambil paketan dengan puffnya, itu harganya jadi 225.000. Nah, kalau menurut pendapat gua ya worth to try lah ya. Untuk puffnya sendiri ini harganya sekitar 50 ribuan lah ya. Jadi kalau misalkan kalian beli dengan foundationnya, harganya cuma 25.000 si puff foundationnya ini. Klaimnya teman-teman, dia diformulasi dengan teknologi terkini, jadi bikin kualitasnya itu terbaik, bikin wajah lebih lembut teksturnya, mudah di blend atau mudah dibaurkan. Dia hasil akhirnya tidak terlihat kaku loh, nggak kering, nggak cakey, tetap menghidrasi. Terus udah gitu dia coveragenya panjang ya, jadi tahan lama dan flawless penggunaan 6-8 jam. Wajah tuh tetap lembab dan juga tidak berminyak. Oke, dia itu mengandung vitamin C dan vitamin E, ekstrak royal jelly bikin elastisitas di kulit wajah itu menambah, dan olive oil sebagai pelembab alami. Ada ekstrak jahe untuk kontrol minyak, terus kontrol jerawat juga. Kandungan skincare lainnya ada banyak banget yang sifatnya antioksidan, antiinflamasi, antimikroba. Jadi wajah tetap bisa bernafas, terawat, nyaman setiap saat walaupun digunakannya sepanjang hari. Isinya ada 30 ml, ada 4 shades. Sulawesi yaitu fair, untuk Kalimantan light. Ini yang gue pakai yang light, untuk Sumatera adalah neutral atau lebih ke medium, dan Jawa yang terakhir itu dia tan. Nah, di sini tulisannya ya, informasinya bonus 1 pieces Muak Triangle Puff tanpa box. IDR-nya 45.000, itu udah gue informasiin ya. Jadi kalau misalkan kalian beli puffnya doang, ini harganya 45.000, tapi kalau bergabung dengan ini harganya jadi sekitar 26.000 karena foundationnya aja 199.000. Well, kita bakalan mulai aja. Gue lebih suka menggunakan produk dari Muak Q yang foundation ini menggunakan jari. Why? Kenapa? Gue bisa pakai satu pompa itu untuk seluruh wajah dengan tetap ada sisa setengah pompa. Kalian bisa bayangin, jadi gue cuma pakai untuk keseluruhan wajah gue cuma satu pompa aja. Kalau gue pakai jari gue untuk ngeblend, dan hasilnya bagus banget, tipis, bener-bener tahan lama. Sekarang gue pengen nyoba kalau misalkan si Muak Q ini gue pakai menggunakan puff bawaannya. Ini pertanyaannya adalah, apakah puffnya harus dibasahin atau enggak sih, atau bisa langsung aja? Oh nice ya. Jadi puffnya seperti ini teman-teman. Tuh dia agak tebel, terus di sininya itu dia kayak apa ya, lebih ke kayak karet gitu, mungkin di dalamnya ada busanya gitu, jadi agak tebel. Tuh kalian bisa lihat ya tuh. Oke, dan sekarang gue mau pakai menggunakan sponsnya aja, hasilnya gimana ya, karena kemarin kalau gue pakai jari itu cuma setengah pompa, udah gitu dia bisa ngasih full coverage. Oke teman-teman, dan kita mulai. Gua pakai satu pompa aja ya, seperti biasa lah ya. Kalau gua kan paling seneng nyebarinnya itu pakai jari dulu, dan kemarin juga gue sempat menggunakan
Muak Foundation ini ke bagian bawah mata gua dan tetap bagus, tidak terlalu tebel. Dan kalau gue boleh saranin untuk penggunaan dari Muak Foundation ini untuk teman-teman yang memang mempunyai kulit cenderung kering, kalian harus prep your skin dengan baik. Jadi gue saranin kalian pakai moisturizer yang agak lumayan sedikit lebih banyak gitu ya untuk pelembabnya, supaya nggak terlalu kering, karena dia kalau kurang hidrasi dia lumayan agak kering kalau menurut pendapat gue di atas kulit wajah gue yang kering gitu ya, khususnya di bagian perimeter. Nah ini gue sebarin untuk penggunaan foundationnya menggunakan puff bawaan atau puff hadiah, walaupun bukan hadiah ya kalau menurut pendapat gue, ini bukan hadiah gratis tapi ya harga paket aja gitu, jadi dia lebih murah. Oke. Nah ini setelah gua ratain untuk warna Kalimantan, warna light di atas kulit wajah gua memang satu tingkat lebih terang, tapi dia tidak bikin tampilan wajah gua kayak keterangan karena dia ngasih lebih ke undertone-nya itu masih ke yellow undertone, bukan pink ya atau bukan cool tone teman-teman, jadi masih oke, nggak bikin abu-abu di atas kulit wajah gua. Terus pada saat gua ratain, bekas ngeratain dari seluruh wajah, gua coba ke bagian bawah mata, itu dia ngasih sedikit terang aja, tidak ngasih coverage gitu ya teman-teman. Cuman kalau menurut pendapat gua dia jadi sheer coverage kalau misalkan gua pakai setengah pompa di bagian setengah wajah ya teman-teman. Tapi ini bagus banget sih kalau menurut pendapat gue, finishnya lumayan gue suka ya. Terus sekarang penggunaan di bagian sebelah kiri wajah, gue sebarin aja pakai jari dulu karena gue ingin memastikan produknya itu bener-bener kepake gitu loh, nggak kebuang-buang kalau misalkan gue langsung pakai produk dari puffnya ini sendiri gitu ya. Dan setelah penggunaan nih, sepertinya dia tidak nyerap ke puffnya ya teman-teman, tuh puffnya masih bersih padahal udah gua pakai. Kalau dengan penggunaan yang gue lakukan ya teman-teman, dengan menyebarkan produknya menggunakan jari dulu baru gua tepuk-tepuk menggunakan puffnya, itu dia tidak terlalu menyerap produk terlalu banyak ke dalam puff, tapi dia lebih ke meratakan semua produk dari foundationnya, dan hasilnya menurut pendapat gue bagus banget. Terus oke, kalau kalian tanya hasilnya itu bagaimana setelah penggunaan menggunakan puffnya, dia rapi, nggak terlalu menyerap ke dalam puff, tapi bener-bener sheer coveragenya ya teman-teman. Nah ini sekarang gue mau kasih tahu ke kalian, gue ambil setengah pompa aja, kurang lebih sebanyak ini ya, untuk gue pakai atau gue lakukan yang namanya spot conceal di bagian-bagian yang memerlukan saja, tidak digunakan ke bagian lain. Gue spot conceal menggunakan jari. Kalau gue blend menggunakan jari itu dia langsung full coverage, bagus banget. Dan gue hanya menggunakan nggak seperempat, ini lebih sedikit dari seperempat untuk conceal bagian-bagian yang memerlukan. Tuh bagusnya tuh kayak gitu. Ini gimana ya, ada lebihnya, sayang banget. Ya udah gue lebihin di bagian hidung aja yang masih merah-merah. Terus gue tap ya teman-teman. Ini penggunaannya gue hanya di tap untuk ngasih coverage. Oke teman-teman, jadi setelah gue ratain di seluruh wajah, untuk sisa dari setengah pompanya tadi tuh masih ada sedikit lagi masih sisa. Tapi udah, ini menurut pendapat gue kalau pakai 1,5 pompa itu terlalu banyak untuk penggunaan dari Muak High Definition Longwear Foundation. Jadi pakainya itu cukup 1 pompa, bener-bener ratain menggunakan jari. Kalau gue kemarin itu pada saat gue aplikasiin langsung itu gue swipe gini ya. Dan triknya pada saat menggunakan foundation dari Muak ini, kalau dia udah ngeset jangan lagi diganggu, udah biarin aja, karena pada saat kalian mulai lagi utak-atik lagi, dia bakalan agak sedikit ngangkat dan kelihatan dia cakey. Oke, cuman gue penasaran aja ya teman-teman, kalau misalkan setelah gue build up itu gue tambahin lagi untuk berusaha nutupin kekurangan di atas wajah gue, coveragenya masih ada atau tidak, dan apakah dia bakal keganggu atau tidak. Dan gue coba untuk tap menggunakan puffnya, karena kalau di tap lagi setelah dia ngeset pakai jari itu bakalan sedikit ngangkat-ngangkat dan bikin cakey. Nah ini gue penasaran kalau setelah dipasangin di atas wajah, di build up itu dia
bakalan memberikan finish yang seperti apa. Jadi intinya untuk penggunaan Muakyu ini, kalau kalian pakai udah ngeset, udah rapih, bukan ngeset pada saat kalian pakai powder, tapi si foundationnya ini udah ngeset, udah bagus di atas kulit wajah kalian, nggak usah diganggu lagi pakai puff maupun pakai jari, jadinya nanti cakey teman-teman ya. Dan intinya kalau gua ditanya pakainya mendingan pakai puffnya atau pakai jari atau pakai spons atau pakai foundation brush, gue sih lebih milih pakai jari, bener-bener sangat amat tipis, pakai satu pompa juga udah cukup gitu ya. Dan hasil penggunaan di atas wajah itu dia ringan banget, kebayang lah ya pakainya cuma satu pompa tapi bisa menutupi kekurangan di wajah. Ini setelah gue build up, kalian bisa lihat dia lumayan full coverage ya teman-teman tuh, apalagi nanti setelah digunain keseluruhan pada saat pakai powder gitu ya, tuh kayak gini teman-teman. Ini hasil makeupnya setelah gue lengkapin teman-teman. Oke, untuk semua penggunaan produk-produk di atas dari complexion gue dengan menggunakan Muakyu High Definition Long Wear Foundation, tidak ada gangguan apapun. Hasilnya secantik ini bagus banget. Dan untuk ketahanan, kalau menurut pendapat gue, kemarin itu gue pakai sampai 10 jam lebih, kurang lebih dipakai untuk jalan ke sana ke sini alias kaditu kadia. Dan hasil untuk transfernya bener-bener lebih minim lagi daripada produk dari Jaquel. Somehow untuk yang Muakyu ini dia jauh lebih tipis tapi lumayan cepat ngeset, tapi in a good way. Dan walaupun dipakein powder lagi ya tetap bagus gitu, bisa dipakai sampai 10 jam dan dia masih bagus walaupun agak keluar minyaknya, dia tidak bikin tampilan jadi hancur ya. Terus dipakai tipis di atas kulit yang sudah mature, itu cukup aja. Kalau gue setengah, ya mungkin 3/4 pompa lah ya teman-teman, nggak terlalu yang setengah banget. Tapi kemarin masih banyak sisanya, serius cuma setengah pompa gue ratain itu udah cukup. Walaupun gue mempunyai kekurangan-kekurangan di atas wajah gue, kalian bisa lihat ini hasil akhirnya. Tadi gue build up ya, dan langsung ketutup gitu, dan langsung nggak ada masalah sama sekali, nggak ada yang nampak cakey, nggak ada yang kayak ketebelan, pokoknya bagus banget. Pendapat gua dari harga, dia worth to buy banget teman-teman, karena range harganya itu kalian nggak usah beli puffnya. Kalau pendapat gua, beli aja foundationnya 199.000, tidak diragukan lagi, tidak yang terlalu bikin mikir ini bahannya dari apa gitu ya. Terus kemudian untuk klaim-klaimnya, dari semua kandungan skincare yang dia kasih ya teman-teman, ekstrak royal jelly, olive oil, ekstrak jahe, bla 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 segala macam, itu dia tidak mengganggu hasil di akhir pada saat gue gunakan foundationnya. Oke, terus udah gitu untuk hasil akhirnya tidak kaku, tidak kering, dan tidak cakey. Tapi catatan buat teman-teman yang mempunyai kulit kering, pastikan kalian hidrasi lebih kulit kalian untuk penggunaan dari Muakyu ini. Kalau enggak, kalian pasti bakalan kayak ngelihat dia agak-agak lumayan sedikit cakey. Selama kalian menggunakan base makeup itu bagus ya, skincare-nya oke, lebih sedikit agak lembab, pakai Muakyu pasti bagus banget. Oke, untuk coverage-nya dia tidak dibilang bahwa dia medium atau apa, tapi kalau gue bilang dia bisa full coverage. Walaupun ini gue cuma pakai 1,5 pompa, tapi kemarin gue pakai cuma 3/4 pompa dan bisa flawless ini dan bisa semenutupinya seperti ini ya teman-teman. Terus udah gitu teksturnya lembut, mudah di blend, setuju banget. Flawless, tetap lembab, dan apa namanya istilahnya, kulit wajah lembab dan berminyak itu dia tahan sampai 6-8 jam. Iya, dia memang berminyak ya teman-teman, di penggunaan 10 jam itu tetap keluar berminyak tapi tetap flawless. Bener sih, gue setuju banget. Jadi apa kekurangan dari Muakyu ini? Nggak ada, selain dari packaging yang bagus. Oke, produk high end aja nggak segitunya. Dia mirip-mirip sama blush sama liquid concealernya. Ini yang harganya 600.000, ini 199.000. Dia menawarkan botol yang canggih, udah gitu dia air pump gitu loh. Jadi kalau habis kalian gak usah repot-repot dituang, ini masih ada, sayang banget gitu, apa namanya,
dicoba dipompa-pompa, dicoba dibersihin, scrape semua isinya. Kalian nggak perlu lakukan itu, dia udah air pump gitu loh. Jadi pada saat dia habis ya udah habis, nggak ada kekurangannya teman-teman. Cuman kalau tipsnya yang bisa gua kasih lebih pas kalau dipakai untuk memang apa ya istilahnya keperluan kalian yang event gitu. Walaupun kalau pakai tipis tetap bisa, tapi ya takutnya ada beberapa orang atau ada sebagian teman-teman di luar sana yang bermasalah dengan yang namanya kalau pakai foundation itu bisa bikin jerawat. Gue kan takutnya itu, tapi kalau pertanyaannya apakah dia bikin jerawat, enggak. Gue juga lagi ada jerawatan di sini dari kemarin gue review ini, enggak nambah jerawat lagi. Jadi intinya dia tidak clogging my pores gitu ya teman-teman. Ya udahlah, nggak ada lagi yang bisa gue sharing di sini. Intinya ini bagus banget, sangat amat rekomendasi. Klaimnya semuanya sesuai, menggunakan skincare juga nggak bikin jadi aut-autan. Digunakannya sebaiknya tipis kalau untuk penggunaan sehari-hari. Nilainya mungkin ini adalah the best dari yang the best ya teman-teman. Kalau kemarin gua ngasih informasi ke kalian bahwa Jekyll mana ya, nih Jekyll ini juga nilainya 9,5 gitu ya. Nah ini harus gua kasih nilai 10, udah bagus banget sih ini. Kalau menurut pendapat aku mah nggak ngerti lagi, ini bagus banget teman-teman. Jadi buat teman-teman yang memang mencari foundation yang tipis, natural, dipakai sedikit juga bisa menutupi kekurangan di wajah, tapi dengan tips yang gua kasih bahwa kalian harus lakukan spot conceal. Pakainya pakai jari aja, di tap aja, dipakainya tipis aja, pakai powder andalan kalian, hasilnya bakal bagus banget. Oke, akhirnya gue bisa balik lagi teman-teman setelah kurang lebih 11 jam. Jadi ini penampilannya 11 jam untuk penggunaan dari foundation MUA Q yang high definition longwear foundation. Kalian bisa lihat setahan lama apa dia. Nih tampilannya seperti ini teman-teman, kalian bisa lihat ya tuh. Terus sekarang tes transfernya. Oke, transfer tes. Kalau kemarin selama kurang lebih 10-11 jam itu gua pakai maskernya sesuai dengan seperti biasa. Kalau misalkan kalian keluar dari rumah itu dipakai terus kan, continuous gitu ya teman-teman. Dan seperti ini kalau misalkan kalian menggunakan masker ini setelah minyaknya keluar gitu ya. Jadi tesnya itu ada kurang lebih 2 tes ya. Jadi kalau misalkan maskernya dipakai selama kalian ada di luar rumah seperti biasa dilakukan, dan ini adalah tes transfer pada saat setelah minyaknya keluar gitu ya. Terus gue pakein lagi gue pakein lagi maskernya, penasaran aja gitu kan, pengen tahu. Oke teman-teman, transfernya memang hanya di bagian yang ada minyaknya aja. Jadi khusus di bagian dagu juga nggak ada transfer, di bagian pipi nggak ada transfer, hanya bener-bener di bagian minyak aja. Kalau menurut pendapat gue ini lumayan minim banget transfernya. Dan kita lihat kondisi di wajah gue, dia ada sedikit ngangkat ya teman-teman. Jadi intinya untuk semua foundation, kalau menurut pendapat gue, kalau gue tes di studio seperti yang gue lakukan selama ini, hasilnya akan berbeda kalau misalkan si produk tersebut gue transfer tes pada saat dari awal gue pakai make up gitu ya, terus gue pakai masker, terus gue jalan-jalan selama 10 jam itu keringetan segala macam, capek. Transfernya itu lebih minim dibandingin pada saat gue transfer tes di studio. Itu ya perbedaannya teman-teman. Jadi maklum lah ya, karena gue memang nggak kemana-mana, jadi untuk transfer tesnya ya gue pakai pada saat biasanya gue menemukan minyak di atas kulit wajah gue. Jadi intinya dia tetap transfer, tapi seperti kalian lihat untuk sedekat ini pun dia nggak jadi yang acak-acakan yang bikin jadi apa ya, berubah gitu ya. Terus tunggu udah kotor nih foundation. Terus untuk berminyaknya itu dia nggak bikin keki, tetap rapih aja untuk 11 jam ya teman-teman. Ada sedikit apa ya istilahnya creasing di bagian lipatan hidung, ya normal-normal aja ya kalau menurut pendapat gue, tapi dia nggak yang bikin jadi creasing menggumpal yang jadi hancur seperti produk
dari Jakel ini teman-teman. Jadi kalau dibandingin untuk si Muakyu dengan Jakel yang kemarin gue bilang bagus ya teman-teman, ini 9,5. Terus untuk yang Muakyu gue nilai tadi di awal 10 gitu. Kalau menurut pendapat gue ini ketahanannya hampir mirip-mirip ya, bedanya cuma finishnya aja. Untuk yang Jakel ini dia lebih ke velvet atau satin, sorry. Terus kalau untuk yang Muakyu ini dia lebih ke velvet gitu teman-teman, jadi lebih sedikit lebih matte dibandingin yang Jakel. Oke, jadi segitu dulu teman-teman, mudah-mudahan puas, mudah-mudahan video review tentang Muakyu Longwear Foundation kali ini bermanfaat dan mudah-mudahan kalian suka. Kita ketemu lagi di video gue yang lainnya ya, bye bye.